Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 bab 1 kita akan mempelajari tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Yang akan kita pelajari adalah sejarah turunnya Al-Quran dan pengertian Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dalam jangka waktu kurang lebih 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Dimulai dari bulan Ramadan ketika Nabi Muhammad SAW tengah bertahanus atau menyendiri di Gua Hiro hingga wahyu terakhir ketika sedang melaksanakan Haji Wada. Surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 106 yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Setelah wahyu diterima, kemudian Nabi Muhammad SAW membacakan kepada para sahabat yang mendengarnya. Para sahabat diperintahkan untuk mencatat ayat-ayat tersebut di atas kayu, pelepah kurma, di atas batu, tulang unta, dan lain sebagainya. Di antara para sahabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW sebagai pencatat wahyu yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah, Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan Sabit bin Qais. Periodisasi turunnya Al-Quran. Para ulama ulum Al-Quran membagi sejarah turunnya Al-Quran dalam dua periode. Yang pertama, periode sebelum hijrah, dan yang kedua, periode sesudah hijrah. Ayat-ayat yang turun pada periode pertama dinamai ayat-ayat Makkiyah, dan ayat-ayat yang turun pada periode kedua dinamai ayat-ayat Madaniyah. Periode Makkiyah yaitu ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Berjumlah 86 surah, diturunkan selama 12 tahun 5 bulan. Wahyu yang pertama kali turun pada tanggal 17 Ramadan 610 Masehi di Gua Hiro. Periode Madaniyah yaitu ayat Al-Quran yang turun sesudah Nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah. Berjumlah 28 surah, turun selama 9 tahun 9 bulan. Sejarah pembukuan Al-Quran. 1. Al-Quran pada masa Rasulullah. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, beliau memerintahkan kepada sekelompok sahabatnya untuk memperhatikan keadaan Al-Quran, mengajarkan, mempelajari, dan menyebarkannya. Wahyu itu dicatat hari demi hari sehingga tidak musnah. Dalam kelompok itu terdapat beberapa sahabat yang tekun membaca, menghafal, memelihara Al-Quran. Mereka inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan Al-Qurra. 2. Al-Quran pada masa Khulafaur Rasyidin. 1 tahun sesudah Rasulullah wafat, pecah perang Yamamah yang merenggut korban 70 orang Qurra. Pada waktu itu, Khalifah berpikir untuk menghimpun surah-surah dan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf. Mereka menulis 5 naskah Al-Quran. 1 naskah ditinggal di Madinah dan 4 yang lain dibagi-bagikan ke Makkah, Suriah, Kufah, dan Basrah. Masing-masing 1 buah. Naskah inilah yang dikenal dengan Mushaf Imam. Pengertian dan hakikat Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah
Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizatnya, dan bagi yang membacanya merupakan ibadah. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Dinamakan Al-Quran karena merupakan kitab suci yang wajib dibaca, dipelajari, dan merupakan ajaran-ajaran wahyu terbaik. Nama-nama lain Al-Quran. Yang pertama, Alkitab berarti kitab atau buku. Yang kedua, Al-Furqan berarti pembeda. Yang ketiga, Az-Zikr berarti peringatan. Yang keempat, Al-Huda berarti petunjuk. Yang kelima, An-Nur berarti cahaya. Dan yang keenam, Al-Bayyinah berarti keterangan. Setelah mempelajari materi hari ini, kerjakan 5 soal di bawah ini pada selembar kertas dan dikumpulkan. Semangat dan selamat mengerjakan. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.